Scene diawali dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang bernama Simon dan juga Fabienne. Nah, mereka ini sudah tinggal bersama berdua karena mereka berdua ini bekerja sama menjadi arsitek gambar untuk sebuah pameran. Dan kali ini mereka sedang dalam perjalanan ke rumahnya si Simon karena akan ada acara perayaan hari Sabat bersama keluarga besarnya si Simon. Sampainya di sana terlihat ada ibu dan ayahnya si Simon dan juga ada seorang wanita STW yang bernama Sonia. Nah, si Sonia ini adalah sekretaris baru ayahnya yang berprofesi sebagai psikiater. Lalu setelah itu ibu dan si Simon pun tanpa sengaja melihat si Sonia bersama ayahnya di sebuah ruangan yang bikin ibunya pun langsung tiba-tiba stroke. Nah, si Simon yang baru tahu kalau ayahnya sudah berselingkuh pun merasa sangat kesal dengan kelakuan ayahnya tersebut. Meine Familie ausblenden. Ja, was willst du eigentlich, dass ich meine Mutter zeige, wie sie ihr Blutlachen rumleidet? Hat sie das schon mal gehabt? Schon lange nicht mehr. Sorry. Singkat cerita, si Simon dan juga si Fabienne yang sedang bekerja pun didatangi oleh ibunya si Simon yang baru aja sembuh. Nah, si ibu ingin si Simon handle pekerjaan ayahnya selama 1 minggu karena ibunya akan pergi liburan bersama ayahnya. Awalnya si Simon ini menolak karena dia juga ingin membuka sebuah kantor bersama si Fabienne. Namun si ibu tetap memaksa hingga akhirnya si Simon pun mau gak mau menuruti permintaan ibunya. Was soll ich machen? Singkat waktu ayah dan ibunya si Simon pun sudah pergi berlibur dan si Simon juga sudah mulai bekerja. Lalu ketika istirahat, si Simon pun memberitahu kepada si Sonia kalau ayahnya itu seorang playboy sejak masih muda. Namun hal tersebut membuat si Sonia pun langsung menelpon ayahnya si Simon sambil kumpul letus. Terus si ayah pun langsung menelpon kepada si Simon agar tidak menceritakan masa lalunya kepada si Sonia karena si Sonia ini saat muda depresi. Namun saja ketika si Simon meminta flashdisk pekerjaannya kepada si Sonia, terlihat si Sonia yang sangat sedih karena cerita si Simon kemarin. Dan di situ juga si Simon langsung memberikan tisu kepada si Sonia yang bikin si Sonia pun menganggap kalau si Simon ini sangat perhatian kepada dirinya. Nah, gara-gara itu bikin si Simon pun jadi sering salah tingkah ketika masuk ke ruangannya si Sonia. Terus setelah itu si Simon pun menemui si Fabienne yang ternyata si Fabienne sudah menyiapkan pengganti si Simon karena akhir bulan ini kantor harus segera dibuka. Namun hal tersebut bikin si Simon pun jadi tambah pusing karena dia tidak mau impiannya bersama si Fabienne membuka kantor menjadi gagal. Dan singkat cerita, ketika di kantor ayahnya kembali, si Simon pun tanpa sengaja melihat arsip pasien yang bernama Sonia. Ternyata si Sonia ini dipekerjakan oleh ayahnya dan si Simon menganggap ayahnya ini ngebelain dekat dengan pasien demi nafsu belaka. Terus setelah selesai kerja, si Simon pun menemui si Fabienne kembali. Ternyata si Fabienne lagi ngopi dengan seorang pria yang bernama Max. Lalu si Fabienne pun menjelaskan kalau si Max inilah yang nantinya akan menggantikan si Simon. Nah, ada perasaan yang cemburu, si Simon pun langsung pergi meninggalkan si Fabienne dan menuju ke kantornya kembali. Sambil bilang kepada si Sonia saat di kantor kalau dia sudah tahu siapa si Sonia yang sebenarnya. Was hast du eigentlich das Gefühl, wenn er dich als Patientin beurteilt hat? Der hat sicher auch nette Analyse parat. Ja. Si Sonia yang gak terima pun langsung menelpon ayah si Simon. Kalau rahasia dia yang asal sebagai pasien sudah diketahui oleh si Simon. Namun dengan hal tersebut membuat si ayah pun langsung kesal dan menelpon lagi si Simon. Lalu si Simon pun bilang kepada ayahnya kalau dia ingin berhenti bekerja dan balik lagi bekerja bersama si Fabienne. Lalu ketika dia bilang kalau dia akan bekerja lagi bersama si Fabienne, ternyata posisi Simon sudah digantikan oleh si Max. Yang bikin si Simon pun menganggap kalau si Fabienne ini pasti udah diewita ya sama si Max. Nah, karena kesal kepada si Fabienne, si Simon pun langsung melepaskan rasa ngasnya kepada si Sonia saat di kantor. Dan mereka hampir saja ketahuan oleh asisten ayahnya ya ketika beradu tawar di ruangan si Sonia.
Nah setelah Butrat ngemplol, si Simon pun sesapedahan ke rumah temannya dengan wajah yang sumringah. Ketika di rumah temannya, dia pun menanyakan kepada temannya apakah si Fabian udah dikurak sama si Max. Namun temannya pun menjawab kalau dia tidak tahu soal hal tersebut dan menyarankan agar si Simon untuk menanyakan langsung kepada si Fabian. Fabian schafft jetzt vor mit dem zusammen. Begonya si Simon malah ngaku kalau dia udah berewitas sama si Sonia, yang bikin si Fabian pun kesal dan langsung meninggalkan si Simon. Nah setelah itu si Simon pun dapat chat WA dari si Sonia untuk datang ke kosannya. Dan tanpa berlama-lama si Simon pun langsung OTW ke kosannya si Sonia di daerah Setiabudi, dan sesampainya di sana mereka pun di pagi harinya si Simon yang baru bangun setelah timbarit semalam pun kaget ketika ayahnya tiba-tiba datang. Dan ternyata kosan itu si ayah yang bayar, dan si ayah bilang kalau dia bukan cuma nafsu doang kepada si Sonia, melainkan si ayah ingin menolong si Sonia yang lagi depresi karena gak bisa punya anak. Dan dengan hal tersebut bikin si Simon pun langsung ulang tarik karena takutnya dia yang ngisiin perutnya si Sonia. Hey, dann lasse ich euch. Wollen wir mit ihm reden, oder? Circa zu mir hin. Wie? Lalu si Simon pun pergi dari kosan tersebut dengan pikiran yang sangat stres. Apalagi setelah itu ibunya tahu kalau si Simon juga udah berewitas sama si Sonia, dikasih tahu oleh ayahnya. Namun untungnya si ibu masih memaafkan si Simon, namun si ibu masih tetap saja nggak bisa terima kelakuannya si ayah. Nah setelah apa-apa dengan ibunya, si Simon pun pengen balikan lagi sama si Fabian, namun si Fabian udah nggak mau karena cerita si Simon sebelumnya. Di situ si Simon pun membalikan kepada si Fabian kalau dirinya juga udah pasti berewita bersama si Max. Mendengar si Simon bicara seperti itu, bikin si Fabian pun tambah marah karena dituduh hal yang dia tidak lakukan sama sekali. Was mit dir abgeht? Du bist ja auch mit dem Max. Was, Hanni? Wenn es jetzt Tür auf. Lass mich! Yang akhirnya si Simon pun langsung diusir sama si Fabian, yang bikin dia pun tambah ruwet pikirannya dan tiba-tiba langsung pingsan. Singkat waktu beberapa bulan kemudian, tiba-tiba si Sonia udah hamil gede, yang akhirnya si ayah bisa membuat si Sonia tersenyum kembali, namun tetap saja si ibu gak bisa ridho oleh kelakuannya si ayah. Dan singkat waktu beberapa bulan kemudian, bayi si Sonia pun sudah lahir, dan di situ si ibu mulai bisa terima anaknya si Sonia, sedangkan si Simon masih saja seperti orang yang bingung dengan keadaan di keluarganya. Dan film Family Practice 2019 pun berakhir.